Jadi ada 9 nanti itu shock terapi untuk kita ya khusyuk. Yang keempat, risetnya betul sampai tamana betul sampai jadi. Ini sedikit mengarah ke fikih. Ya. Maka harus disentuh betul tentang sampai jadi. Nah, sebab kan biasa kemarin ko matanya itu sampainya. Matanya itu sampainya itu seakan-akan masih sedih-sedih. Kalau bisa ditambah itu sampainya. Ya. Jadi kalau kita tidak tunggu itu justru membuat kita lupa. Tapi kalau ditanya taman di waktu lalu, pertanyaan seperti ini taman di waktu sampainya ini, taman di waktu mengerti. Ini pertanyaan suci yang bisa membelah langit. Ini pertanyaan suci. Dari taman kita taman di waktu asal, taman di waktu. Inilah pertanyaan suci yang bisa membelah langit, Bapak Ibu sekalian. Karena di saat kita mengatakan bahwa menangani waktu sampai jadi berarti kita sudah siap lahir batin untuk regenerasi ini. Bukankah sering kita dengarkan bahwa gemuruh tasbih seorang wali itu mampu mengalahkan jeritan taubat seorang pendosa mampu mengalahkan gemuruh tasbih seorang wali. Coba luar biasa. Ribuan tasbih seorang wali itu dikalahkan oleh satu pekikan jeritan istighfar, jeritan taubat di hadapan Allah bagi seorang pendosa. Ini luar biasa, Bapak. Ya. Jadi bagi yang seorang yang yang betul-betul merasa dekat dengan Allah adalah orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah. Iya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ya. Yang disebut dengan aurat batin itu tadi. Ya, aurat batin itu merasa mulia, merasa saleh, merasa bagaimana amalnya, itu aurat. Baik, teman-teman yang sudah selalu melalui hadir. Pertemuan yang lalu urang yang dibahas, yang kita tulis di bawah perangkat sholat. Yang kita tulis di bawah sebanyak. Jadi, ya Allah Taala sebanyak mana perintah? Akhirnya sholat. Wajib memulai Rasul penyakit, tapi ya engkau wajib ya dari boleh yang kita tak mesti bawa Rasul penyakit. Yang kurang lampe makom jende, kemudian tayamum, campejun, niat dan lain sebagainya. Ini insyaallah ridalanya itu memberangkai ya meloni mutamaki sepanjangnya. Pertama ya dari itu rigongkan makadani Allah Ta'ala lana orang malami aqim sholat tadi dikri Betul sampainya untuk mengarahkan. Jadi tujuannya itu sampainya itu betul. Ya, tujuan sholat itu didirikan adalah untuk mengingat Allah. Sholat tanpa mengingat Allah, ya, berarti sholatnya bukan tidak sah. Karena secara syariat nariko ya ilalanna syariat ilmu fikih dengan syukur rukun nasi bawa syariat sampainya tidak ada khusyuk di situ. Ya.
Hanya dianjurkan kita berwudu, ya rukun-rukun kan termasuk takbiratul ihram, rukun sujud, ya baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Secara syariat kita hanya diajarkan seperti itu, tapi tidak ada di dalamnya memerintahkan kita untuk khusyuk dalam sholat. Padahal tujuan sholat itu aqimis sholat dan dzikri tertentu sepanjangnya untuk mengingat. Jadi sholat ini ibaratnya rangka secara syariat, tapi roh sholat itu adalah khusyuk, ikhlas, ingat Allah. Iya. Rangka roh tak rangka tanpa roh, watakane gaga rohna itu kan pada mati. Iya, dari kuliah itu kan mati. Jadi kalau salat tidak ada rohnya, salat tidak ada kekhusyuannya, salat tidak ada keikhlasannya di situ, maka ibaratnya salat kita ini mati. Nah, ini teman-teman lebih baik ya. Selama ini kita hanya diajari bagaimana tata cara salat, bicara sesuai agar rokok agar syarat sah, cara wajibnya. Ini teman-teman lagi. Beko bicara masuk pajak ini. Tak beri di Pak Guru kita dalam ilmu fikih. Kita diajari dalam ilmu fikih bagaimana cara berdiri dalam sholat. Beko bicara rokok, beko bicara sujud. Tapi dengan kata Pak Guru kalau dia kita fikih, maka dia agak sebabnya tak beri lagi. Agak sama tertentu, agak sama rokok, agak sama dibaca Al-Fatihah, agak sama kunut misalnya, agak sama bagian. Itu kan tidak pernah kita diajari itu. Fikih hanya mengajarkan tata caranya, tidak pernah mengajarkan hikmahnya. Makanya itu penting memang kita mempelajari juga ilmu tasawuf, karena tasawuf itu yang mempelajari hikmah-hikmah daripada gerakan kilo-kilo dan dia baca-baca sebanyak. Iya. Sehingga teman-teman itu dia sepanjangnya dengan mencari beban dari sesetan. Tapi justru sebaliknya mencari sahabat itu sesetan. Ya dari mencari sahabat yang sepanjangnya sesetan, ya maka melihat itu mulai. Bahkan seakan-akan sepanjangnya sholat itu adalah segala-galanya. Nah, itu kan nanti juga ada materi sepanjang tertentu. Agak bisa sepanjang tertentu. Ini bapak ibu sekalian. Nah rekomendo ki khusyuk itu sepanjangnya, yaitu ini melo itu tidak akan mungkin. Tapi dari kotanya malah tak kueloi dan ini. Jadi itu perintah lagi dan sempatnya. Khusyuk dalam salat itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Mumaha kepada tak khusyuk kalau sempatnya dari kotanya memang tu malah tak kueloi dan boleh. Mumaha kepada tak melo mengelenggarakan malah tak sempatnya dari kotanya memang tu malah tak berde boleh. Itulah sebabnya tunggu kuratan pajak itu selalu kita mohon kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini salah satu usaha kita memohon kepada Allah supaya diberikan kehidupan. Makanya itu memang perlu ada rahasia. Selama ini jarang mungkin kita dengar, jarang kita ada sedang tidak perlu. Pikir cara nak khusyuk itu sebenarnya kan ada rahasianya. Ini rahasia yang jarang diajarkan oleh, bahkan tidak pernah diajarkan oleh ilmu fikih, buku-buku fikih, buku-buku syariat, tidak pernah diajarkan itu. Yang mengajarkan itu adalah buku tasawuf. Ini teman-teman lebih hadis. Makanya itu, ya dari lalai guru tay,
Pekogi rencana na diulai runtuh dia seni kehusyuan. Ya, pekesini perenganani lena sepajada. Ya. Sebab intinya sepajane ani lizikri merengana lo repung Allah Ta'ala. Ya. Nah, kita diajari oleh ulama kita, ya, ada shock terapi, ke shock terapi, beko bicarakan dulu musuh dulu sampainya. Nomor sepi boleh dia aku. Salah satu perangkat salat itu mesti kita majene. Nah, apa tujuan wudu itu? Tujuan wudu itu adalah menurunkan aktifnya pikiran kita. Dengan cuma pikir itu media cabang-cabangnya pikiran kita. Sebelum biasa majene itu, jero pikiran itu mengawang-awang banyak sekali cabang-cabangnya. Makanya itu teman-teman ibu yang hadir, jero jene salah satunya adalah ya merupakan salah satu tanda shock terapi untuk menurunkan ya nasabah itu pikiran tak terus terdengar teman-teman ibu yang hadir. Itu kecepatannya pikiran kita itu ya kecepatan otak kita itu dari 13 sampai 28 maksimal. CPS itu per second. Kecepatan dari pikiran akan menurut ilmu agak senang neurologi. Saya waktu itu kan ditayangkan. Jadi saya tidak bisa gambar, kalau yang jelas saya bisa sebutkan bahwa itu 13 sampai 28. Ini kecepatan otak ini. Kalau kita berada pada posisi ini dan kaki dalam posisi 13 sampai 28 ini teman-teman lebih ngeraih pelatan. Tidak bisa kita. Makanya itu mesti harus kita turunkan ini yang 20 dan 13 sampai 28 itu. Bagaimana caranya? Kita wudu. Iya. Turunnya itu idealnya minimal. Ya, idealnya itu 10 sampai 13 itu sudah ideal. Dan kalau sudah di bawah itu sudah posisi delta namanya. Itu delta, apa artinya delta? Posisi di bawah alam sadar. Dan ini rata-rata wahyu turun kepada Nabi pada posisi delta. Ini susah didapati. Dan kalau posisi alfa dan posisi alfa itu masih bisa kita ada fisioterapinya, yaitu wudu. Iya. Makanya, iya. Teman-teman lebih usul lebih menghadir. Ya. Untuk menghilangkan semua itu, ya kecepatan pikiran itu yang menjadi hijau, ini macam pahlawan hordena ya lo agak senang kita hijaunya pahlawannya lo kita ya lalu pengalat Allah itu mesti kita butuh. Makanya itu teman-teman lebih hadir nari rumah jenne itu dari kima peri-peri dari kima peri-peri magai nasabah kalian rumah peri-peri dia dulu tetap berjadi pikirannya. Makanya itu uwaina airnya jangan dikencangkan. Iya, mau dikencangkan ya uwaina mau seiring itu si bapak peri-perintah. Iya, tetap lucu-lucu supaya pelan-pelan di pelan-pelan dulu itu untuk apa teman-teman lebih hadir supaya dalam setiap anggota badan yang anggota badan tak yang dibisai tunggu-tunggu dibisainya itu melobaki pelataran. Yang kedua, lihat airnya itu bahwa air itu bukan untuk tadi untuk joyang ya. Air itu anggap bahwa itu adalah sahabat kita yang bisa dengan perantaran air itu juga bisa mencuci dosa-dosa kita. Ya kata maji ini, nopo kuliah orang yang bukan ini, deh, nopo iya. Coba nih saya. Oleh kita masih lo begini masih kita teman peri-peri berarti macam ini boleh teman peri-peri dulu kita tahu kan 10 hari. Sudah tamat masih jadi. Allah. Maka dulu ngerai malah dalam keadaan seperti itu tidak bisa Bapak Ibu. Jangan mengejar bahwa taat tidak masuk. Kan hadisnya
Ketika berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, berjalan secara pelan. Jangan takut tidak masuk, jangan takut masuk. Sebab itu bisa mempengaruhi kekhusyukan sholat kita. Ini penting. Makanya itu dalam berwudu, ya harus pelan-pelan. Air itu anggap bahwa itu adalah sahabat kita. Kurang dibahas agak makna hakikinya ya roh. Lihat itu air, waye ibu bisa ini dosa jadi dosa mata hati, dosa mata batin, bukan pernah kita pelajari itu. Sehingga air itu dianggap sahabat, dan ketika kita anggap sahabat, dia lagi jagonya. Itu kita sama jenis hanya dalam satu sisi Eropa ini. Kemudian teman-teman lebih khusus lebih berbaik hati itu. Iya. Yang kedua, iya. Yang itu engkau matayamu dari kau dengan gue. Dekoratonya dibahas ya roh. Agar hakikinna tayamuni bahwa air ya rotane itu namanya jamu. Nah, kotor itu tanah. Jika kau memakai nama jamu ya rotane, berarti jamu itu supaya tak kelihatan boleh ditahan. Kita punya anggota badan ini kan dari tanah. Badan kita ini dari tanah. Makanya itu kan ulama kita membolehkan kita sholat dalam keadaan pakai sepatu sepanjang sepatunya tidak ada najisnya. Tidak ada unsur najisnya. Ya, kalau misalnya sepatu itu kemudian akan najisi, nah kalau dipakai lama kelamaan dan kadang-kadang najisi tapi dipakai lama lagi dan diganti najisi, nah itu bisa kita pakai sholat. Ulama kita membolehkan itu. Secara fikihnya kan begitu. Ini. Maka tanah itu bersih, suci. Yang ketiga, cemilunuki dari kau ajunung keki. Cemilunuki dari kau ajunung keki. Kalau dibahas ya roh, agar hakikin ajunung. Ya, agar sejunung, mabela kita mengelak. Kita punya jarak dengan Allah, jauh dari Allah. Yang harusnya kita ingat Allah, tiba-tiba kita lupa karena mengingat makhluknya. Yang dicintainya itu siapa? Lawan jenisnya. Akhirnya lupa dengan Allah. Kita berjarak, maka ulama kita, ya malah ada salah seorang profesor itu di Profesor Joro mengatakan bahwa sesungguhnya mandi junub itu mampu menghilangkan jarak kita menjauh mendekatkan jarak kita yang tadinya jauh. Ya lupa Allah jaraknya kita dengan Allah jauh, mampu mendekatkan kita jadi lari kubur ini came junub situasi itu ya secara batin kita kembali dekat dengan Allah. Yang tadinya kita terlalu cinta kepada makhluknya lawan jenis, dengan setelah mati itu kita kembali dekat dengan Allah. Itu hakikatnya kan mati. Jadi kalau ada orang yang setelah mati tidak merasa tidak dekat kembali dengan Allah, masih itu saja yang diingat, berarti mandi junubnya menurut hakikatnya itu tidak sah, meskipun menurut syariatnya itu sah. Ini kemudian selanjutnya teman-teman lebih khusus suruh lebih bersehat. Yang keempat, jadi ada 9 nanti itu show terapi untuk kita ya khusyuk. Yang keempat, risanya waktu sampai taman waktu sampai jalan. Ini sedikit mengarah ke fikih. Ya. Maka kalau harus disentuh waktu taman sampai jalan. Nasabah kan biasa kemarin ko matanya itu sampahnya. Iku matanya itu sampahnya itu seakan-akan masih sedih-sedih. Kalau disedih tahu itu sampahnya. Ya. Jadi kalau kita tidak tunggu itu justru membuat kita lupa. Tapi kalau ditanya taman di waktu pertanyaan seperti ini, taman di waktu sampahnya ini, taman di waktu mengerti. Ini pertanyaan suci yang bisa membelah hati. Ini pertanyaan suci. Dari tangan kita, tangan di waktu asal, tangan di waktu.
Inilah pertanyaan suci yang bisa membelah langit, Bapak Ibu sekalian. Karena di saat kita mengatakan bahwa menangani ratusan penyakit, berarti kita sudah siap lahir batin untuk beres ini sampahnya. Dan inilah yang mengantarkan kita untuk masih menunjukkan itu tadi dari beta ke alfa. Yang tadinya pikiran kita masih pada saat kita menunggu waktu sholat itu sudah mulai turun tadi itu posisi betanya mungkin yang tadinya 128 paling tidak turun ke bawah. Iya, ini teman-teman itu. Lalu kemudian yang kelima, menutup aurat. Nah, menutup aurat itu pernah kita bahas juga. Aurat itu lahir batin. Aurat secara lahiriah yang menutup itu yang tertutup ini pakaian. Ini disunahkan, pakaian kita disunahkan dalam kenapa itu? Ada pakaian putih atau hitam. Itu disunatkan pakaian putih atau hitam. Makna spiritual putih itu, makna spiritual putih itu adalah semoga dengan memakai pakaian itu Allah mensucikan kita seperti putihnya, sucinya warna putih. Kayak itu kan di hari Jumat disunatkan kita memakai pakaian putih. Bagaimana pakaian hitam? Wasanya kalau tongika tanda daripada kegelapan atau kotor. Ini mengingatkan kepada kita untuk menghinakan diri di hadapan Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang kotor. Merasa hina di hadapan Allah itu jauh lebih berpotensi diterima tobatnya di hadapan Allah ketimbang daripada merasa suci di hadapan Allah. Justru merasa suci itu yang menghalang menjadi hijab untuk kita. Merasa soleh itu, merasa mulia itu yang menjadi hijab dari ketenasan kalian malam madece. Itu mencaji pahlawan. Pahlawan itu agak senang ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kaki merasa matuna, merasa memang ini hamba yang kotor itu pengakuan di hadapan Allah. Bukankah sering kita dengarkan bahwa gemuruh tasbih seorang wali itu mampu mengalahkan jeritan taubat seorang pendosa mampu mengalahkan gemuruh tasbih seorang wali. Coba luar biasa. Ribuan tasbih seorang wali itu dikalahkan oleh satu pekikan jeritan istighfar, jeritan taubat di hadapan Allah bagi seorang pendosa. Ini luar biasa, Bapak. Jadi bagi seorang yang yang betul-betul merasa dekat dengan Allah adalah orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah. Disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan aurat batin itu tadi. Aurat batin itu merasa mulia, merasa soleh, merasa lebih banyak amalnya. Itu aurat. Aurat batin. Aurat batin. Tapi secara lahiriah ini pakaian mesti harus bersih juga Bapak Ibu sekalian, seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Bukankah dalam Allah Ta'ala dalam surah Al-Mudaththir itu Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Apakah Nabi minta menjadi wajibna? Masa seorang Nabi menjadi wajibna? Kan itu tidak mungkin. Tapi pakaiannya kan asal kalau pancingi pakaiannya. Nabi itu jadi suruh pancingi pakaiannya. Tapi ayahnya bener pakai korok. War jasa pahjur cara asal pancingi pakaianmu. War jasa pahjur bela ini dosa.
hindari artinya bela ini untuk bela dosa. Ada bela dosa, ya mata kalian berarti pakaian batin kita itu adalah jasad kita. Caranya tinggalkan dosa-dosa bagiannya yang selama ini dilakukan oleh para anggota badan kita. Maka itu tadi kamu lima jenis obat terlalu dosa menjadi ada dosa menjadi karena kita ada tangannya bukti atau mungkin kurang yang kurang jasa diambil kurang terlalu penting macam untuk naga ini ya dapat diri dan biasa dan lain sebagainya. Ya ini di mana obat terlalu dosa menjadi obat apa barang karena ya gue jadi gloria keluarga cinta atau sana itu tak ada ya beli kemudian cerita bohong ya uang tapi ini buku itu si mata-mata terapi dari pokok tempat perangkat Amerika dan gloria gloria itu dia keluarga tetapi kemana orang kata kemudian di bisnis rumata kuat terlalu ini ada diperhatikan dalam kuat terlalu dan besar buat kita. Kuat perjanjiannya ia menjadi berupaku cahaya, ya cahaya disuruh coba bapak. Lima tahun kuat terlalu dan besar lima tahun ada besar 5 tahun tentu yang mereka. Tanpa terimanya surah Malak itu surah Putri nasi gawe 5 tahun. Sebaliknya 5 biota kuat terlalu rendah kesana 5 biota. Kuat tahun ini ada sana tanpa terimanya. Ajak tanpa terimanya surah Malak itu surah Putri nasi gawe 5 tahun. Pikiran kita kuat terlalu rendah kesana pikiran tanpa salah pakai aslina bulu-bulu gampang tadi bulu-bulu. Dan cerita kuat terlalu rendah kesana kali-kali yang saya ingin berdiri aku kalinya lecet niat pegawai lecet nah mereka tuh punya kalinya lecet tapi dia nak pegawai nak punya kalinya ya tapi dia lebih pegawai ia dia lebih malah tak ada ini kalinya lecet niat pegawai lecet nah aja buat orang yang dosa aja tahu tepat kasih aja tahu boleh dari siapa seperti tapi ada tempat betul Allahumma thabbit kalamaini ala sirat. Itu teri-terinya kan dalam mobil itu tadi mengaku mesti kita pelan-pelan teman-teman itu. Dan ini adalah ya juga sekaligus membersihkan pakaian lahiriah kita pakaian batin kita yaitu jasad anggota badan. Yang keenam, jadi siang ini dulu 5 nih. 6 azan bang ya rupanya dena aku balik mesti harus kita fokus juga mengkali bang ya karena itu juga yang merupakan salah satu metode atau trik untuk menurunkan pikiran kita yang aktif itu turun ke alfa yang dari beta. Makanya sambil diengkalinya secara khusyuk pun juga mesti kita harus dianjurkan menjawab azan itu. Itulah sebabnya di dalam azan itu apa makna hakikat daripada makna hakikatnya rodoe kepak kita kabel kepak kabel itu. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabel kepak. Itu menandakan takbir pertama takbir pamula Allahu Akbar ya dari itu dikatakan mengalami ya ada sendaron kebesaran zat Allah itu kan Allah itu ada 4 zatnya itu satu aja tapi dia punya sifat yang banyak maka takbir yang kedua pada hakikatnya sebetulnya itu menyerang kebesaran alam mengenal ya roh alam birna sifatnya Allah Ta'ala. Takbir yang kedua Allahu Akbar pertama mengingatkan kita untuk mengingat kebesaran zat Allah ahadnya Allah satu dan ini tidak pernah berubah tidak pernah jadi 2, 3, 4 tapi sifat boleh banyak sifat Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita kebesaran sifat Allah. Takbir yang ketiga
ketiga, nah perengarangi untuk mengerangi roh kalau birena asen-asena Allah Ta'ala, kebesaran nama-nama Allah. Nama Allah banyak. Kemudian takbir yang keempat, mengingatkan kepada kita untuk mengingat kebesaran perbuatan Allah. Pak kena Allah. Ya, mulai dirampi aku Pak kena Allah ini. Termasuk salah satunya uban. Hingga mulai tahannya. Itu kan Allah punya. Saya bisa contohkan biasa tuh pertandingan untuk tapi cuma pacokan dua gimana. Sila ada ke pelala tapi nanti dia mau pergi. Ikan piku itu kan dia piku itu. Pemerintah sila ada juga kadang-kadang tertiba tata kita. Ini dari asap kedua itu bukan perbuatan kita, itu perbuatan Allah. Detak jantung kita. Coba-coba di media ada kesalahan usaha kita tidak bisa karena itu adalah perbuatan. Ada orang yang pernah bisa memprediksi bahwa akan ada tumbuh jerawatnya. Cukup jerawat itu bukan tahannya, dia nanti di sana tanpa kejerawat. Itu kan perbuatan Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi engkau apa Allah. Nah, takbir yang keempat ini mengingatkan kita untuk mengingat kebesaran Allah. Apa namanya kebesaran perbuatan Allah? Allah punya zat, sifat, asma dan af'al. Ya, ini empat. Dan ini tumpuan perkara menurut al-Qur'an. Ya, al-alama al-maghfur lan Ki Haji Abu Dalil Rahman Abu Dalil. Tumpuannya itu perkaranya. Ya. Yang pertama zat, bahwa Allah itu satu, ahad, tidak bisa berubah. Yang kedua sifatnya Allah. Yang ketiga asma Allah Ta'ala. Yang keempat kebenaran Allah. Nah sebenarnya kozatnya Allah Ta'ala bahwa lo diterang itu susah Pak. Susah. Maka di saat kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ini penting. Jika tinggi mulai pada La ilaha illallah, kamu tahu kuilo ya. Kuilo mana tahu dia terus kuat. Maka di saat itu kita yakin La ilaha illallah dengan kamu lepak koi kai puari kalimat La ilaha illallah sarjana Allah. Padahal makna ya makna syariatnya selama ini kan maka dega puas sanadina Allah Ta'ala. Tapi hari kita ya kita rasa bahwa tidak ada yang bisa membuat aku begini kecuali Allah. Jadi lanjut teman-teman ibu. Yang keenam tadi azan. Yang 4 kali kita mendengarkan minimal itu 4 kali pada iqamah. Ya, iqamah ini juga ya menandakan kesiapan kita untuk memasuki waktu sholat. Ya rokaat itu menandakan bahwa kita sudah siap masuk pertama saja. Yang ke-8 ya dari itu angkatan mangolo di Ka'bah. Kiblat menghadap ke kiblat. Ya. Iya, angkatan mangolo di Ka'bah. Teman-teman lebih suruh lebih kehadiran bumi ini itu mudah. Pada hakikatnya sebetulnya, namun dengan mengolok pasti mengolok di Ka'bah. Paman lebu yang nabi di dekat dia dekat lepas selalu berputar. Jadi di mana pun kita menghadap itu pasti menghadap ke Ka'bah. Tapi yang paling mendekat itu yang kita cari, makanya menghadap kiblat ini syariat yang mengatur. Ya, syariat yang mengatur ini teman-teman lebih kehadiran. Makanya itu ya kau iya dan kalau guru kita juga begitu sebagian para ulama kita terutama ulama itu ya dia itu apa lu maka dari ngomong ini ya lo masih aja nemu repot tak perlu sih rumah luar biasa itu biayanya ya luar biasa biaya itu masih tak perlu dibuka mulungan nah waktu itu dibangun kan orang yang mana diukur.
Ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya sebetulnya teman-teman ibu, bukan muka kita ini yang menghadap ke Ka'bah, tapi hati kita, diri kita yang menghadap kepada, ya kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh majkunna upamolai alaihi wa alaihi ri sesena Allah Ta'ala. Bukan syariatnya memang Ka'bah untuk apa? Supaya tertib di masa panjang. Dena kira yang makan dia termagang ngolol kalau kawan dia ngolol betul Ka'bah dia termagang ini kira orang itu ini. Supaya kita tertib beribadah ya harus ada syariat yang mengatur. Paling mendekati Ka'bah itu ketika kita menghadap ke barat. Kalau kita di Indonesia itu paling mendekati. Iya. Ya kan sekarang itu marah lagi masjid di bawah posisinya. Dia cek biayanya atau sekalian dirobek ngomongin. Akhirnya yang masih disir darah yang masih dibecutohan apa lo dirobek ngomongin. Dia nak kali jamaah. Kenapa nak nengka bosok lo bayar si jono? Gara-gara dirobek ngomongin. Akhirnya apa yang terjadi? Masa panjang sisa sakiman. Sebab di negara masih Cina. Kalau memang kita berbicara syariat, ya oke Bapak Ibu sekalian. Tapi secara hakikat, ya ini wajah ini lebih fatara samawati wal ardh. Ini. Jadi, ya itu yang saya dapat. Tapi bagi teman-teman kita yang pelaku syariat, yang syar'i sekali, harus apa deh? Kamu dulu dapat saja dia tongke mono di sekitar Masjidil Haram itu mestinya kalau ada kan pas-pas di Ka'bah. Tapi di Masjidil Haram cukup wali aja kan. Syatran masih kalau di Masjidil Haram. Tapi ini yang mau di Mekah, mau di Mekah. Ya, tapi Mekah pasarnya di Indonesia mau lagi. Itu. Ya tahu itu nanti dianjurkan betul-betul mau di Ka'bah dari kok. Oke, di sini ada apa ini Bapak Ibu sekalian itu. Jadi jangan dipertentangkan antara syariat dengan tasawuf. Ya. Kemudian yang ke-9 ini yang terakhir. Ya. Meluruskan dan merapatkan saf. Ini juga masalah. Ya. Masalah. Apa yang menjadi masalah? Karena ada yang memahami naskah atau teks hadis ini secara mentah-mentah. Akhirnya apa yang terjadi itu justru bisa menimbulkan ketidakhusyuan sholat kita. Kenapa? Itu apa bisa menjalan? Saya sering Pak. Ya, kurang ditakabir ihram, takut kemana PCD, anak siapa anak aja. Di becak si saya nacir. Nah lalu ini nasolah narusa saya diperdengar lagi. Ya ini jadi merapatkan saf itu. Kenapa Nabi menganjurkan merapatkan saf di masjidnya? Karena cuma masjidnya. Ya kau dia nak dia nak ada tadi. Nak kau mau masjidnya? Ini masjidnya mau. Yang penting memang ada dalam hadis itu bisa memberikan lowongan setan masuk ke situ. Apa maksudnya di situ teman-teman lebih hadir? Itu paling tidak narek tudang pacak kurang eden atau si tudang capa aja. Kau berdasarkan kira kurang kasih tudang capa aja. Berarti di sini kalau nembus susah banyak. Itu minimal si rapat yang penting dia situ dengan capa aja. Beda kok di Mekah darurat di Mekah. Kadang mungkin ada disujud di rokoki. Kadang silakan agak sangat tudang. Nasabak si agak sangat silakan lagi. Ini kalau masjid kita untuk apa? Ini penting. Maka bagi seorang imam itu mestinya disunatkan untuk mengingatkannya subuh faku. Ya.
sufufakum atau i'dilu. I'dilu itu seimbangkan, samakan. Iwatuna apa tahu di kuburan makan ini tersebut sufufakum. Sampai yang masih dikawin. Naga disimpan dami, itu mungkin apa pun tahu ya. Sebab lagi ada kodenya sih bukan. Ya, ada kasih orang ada pun nama cika masih gini. Nah ini bagus sekali. Jadi jangan memahami naskah hadis itu mentah-mentah. Iya. Sebab banyak kandungan-kandungan yang ada di dalam hadis itu yang semestinya ya kita menjadi perhitungan untuk bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Ya biasa lah, karena si waktu beda jumpa depan sumpahnya. Pas masuk lokat sali tiba-tiba, siapa lagi diutarin langsung, tarik nacun sekali dia coba sewaktu hujan sih tarik. Jadi ini bisa merusak kekhusyukan sholat kita. Ya mesti kita harus toleransi dalam persoalannya itu. Nah, itu kan setelah itu kita takbiratul ihram. Dalam salat itu mengapa ada 7 macam takbir dalam satu rakaat? Kan itu ya? Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ucapan pada saat kita ruku Allahu Akbar wa tasbih, tetap kita sampai Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar, sudah bangkit kita Allahu Akbar 5, kemudian sujud lagi, bangkit. Apa maknanya itu? Ternyata dalam diri kita ini lalanda batakaliatan angka pintu gordelo horden tebal, hijab yang paling tebal yang bisa menghalangi kekhusyukan kita, yang bisa menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ego. Itu ego, saya yang salah. Dia itu masuk banyak dari kota itu malah tahu ego. Allah, ego kita. Yang paling kesombongan itu hijab, jabatan, ilmu, merasa mulia. Nah, itu kan semua hijab-hijab yang mesti kita terobos itu. Dalam diri kita itu minimal 25 hijab yang bisa menghalangi antara kita dengan Allah. Dalam kitab musnadnya Imam adalah salah satu hadis yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam seorang manusia itu, dalam diri seorang manusia itu ada 70.000 hijab yang bisa menghalangi dirinya dengan Allah. Makanya itu kan nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita akan membahas nanti apa makna hakikat daripada takbir itu. Insya Allah ya, kan di sini nanti ada rahasianya, rahasia takbir, rahasianya tertoki bagus terjadi, rahasia rokoki, rahasia sujuki, rahasia rudani, rahasia miludwaki, rahasia kudu. Itu kan ada semua itu, hikmah-hikmahnya itu. Yang selama ini kita hanya kejar, kita serpajak, apa bicara ini, baca-bacaan. Padahal ini segi mana? Apa hikmahnya itu kita sujud, apa hikmahnya kita ruku, apa hikmahnya kita berdoa dan sebagainya. Iya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ya nene asyarawe, ya asyarawe tadi, ya untuk mendapatkan kekhusyukan sholat. Mulai tadi, ya harus dengar apa? Saya ulangi, nomor seki, jene, wudu. Bagaimana tata cara wudu kita yang dianjurkan oleh syariat dan tasawuf? Bagaimana? Ya, pelan-pelannya, bagaimana memperlakukan air itu dan lain sebagainya. Doa-doa dalam wudu. Kemudian yang kedua, tayamum kalau tidak ada air. Yang ketiga, cemeti nareko hanya mengukaki. Bahkan dalam hadis itu dari dalam keadaan junub. Nah, sepanjang itu haram hukumnya. Sholat kita dalam keadaan junub. Angka 2 umroh masalah ini malaikat. Nomor 1 27 nugatan yang kedua utama WC. Makanya jangan lama di WC.
Maka tuh cemitasi tengah jalan. Mereka ini kan macam mesum itu, kenapa tadi bisa gitu? Iya. Kau cara biasa tak berhelo di sini. Iya. Padahal mandi itu kan ada mandi sunat, ada mandi wajib. Kemudian ya, yang keempat tadi adalah mengetahui waktu riset waktu masa panjang antara masa panjangnya itu tuh orang lahirnya orang batin. Bang itu harus kasih peringatan dia dibagi di kamar mengolok kiri kiblatnya dan yang terakhir baru disabda. Nah itu. Ini mungkin kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat kemana terutama cerai. Mohon maaf pada segala kekurangan dan ini tidak akan menjadi kesalahan. Insyaallah yang baik. Iya kita ini surah Al-Mustaqim. Surah Al-Ladzina an'amta alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.